Selamat sore dari Liverpool, Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Ponde Reactions. Yes, ini adalah episode kedua dari kisah nyata. Nah, ini nggak ada di sini karena dia lagi kerja. Jadi saya yang bikin sore-sore kayak di sini kan cuaca enak, kayaknya pengen cerita tapi sendiri. Kalau cerita sama dinding nanti dijawab sama dinding. Oke, kita mulai aja. Ceritanya agak sedikit seram. Seram tapi serius banget, ya kan? Dan ada sedikit dramanya tapi nyata. Oke, bukan drama saya buat-buat karena ini cerita booming, sempat booming di Inggris dan karena ada embel-embel agamanya. Jadi saya sebagai orang muslim kadang-kadang dipertanyakan juga, mereka mikir saya juga seperti itu. Karena di Birmingham adalah salah satu kota yang penduduknya banyak beragama Islam. Oke, sebelum mataharinya terbenam, saya mulai aja kisahnya, guys. Ini adalah sebuah mangga kali nggak, ini adalah sebuah kisah, maksudnya ya sebuah kisah seorang pemuda yang namanya Tafir. Tapi Tafir ini umurnya 20 tahun, sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Dia ini berasal dari Pakistan, seorang muslim. Dan dia mempunyai usaha keluarga di nggak jauh dari Birmingham. Maksud keluarganya bukan keluarga dia sama istrinya, tapi keluarga dari keluarganya dia atau bapaknya atau kakaknya, pokoknya usaha keluarga lah ya. Itu di bidang musik di tahun 2003. Nah, kemudian kita ada sosok wanita namanya Zaitun Bibi. Zaitun Bibi ini juga dari Pakistan, guys, dan seorang muslim. Dia sudah menikah dengan Gul. Pemuda ini, si Gul ini jauh lebih tua dari dia dan mereka mempunyai 4 orang anak. Tapi pernikahan si Zaitun sama si Gul ini adalah pernikahan yang di-arrange, yang dijodohkan. Cuman waktu untuk perkenalkan diri satu sama lain itu nggak jauh. Jadi cintanya itu mungkin belum 100%. Kenapa? Karena orang Pakistan atau orang Muslim yang di luar sana, yang berasal dari negara sana, itu mereka datang ke Eropa misalnya, terutama di Inggris yang saya tahu ya, yang juga beredar di media massa di sini, mereka masih membawa budaya mereka. Karena ada muslim-muslimnya ini loh, guys. Jadi saya pun dipertanyakan apakah kalau teman saya itu tahu saya ini adalah muslim, terus mereka bilang, apa kamu sudah punya jodoh waktu kamu kecil kayak gitu kan. No, itu bukan budaya saya, itu bukan ajaran agama saya. Saya bilang aja gitu ya kan. Tapi secara ini memang banyak variasi dari keluarga muslim di sini. Makanya saya bilang ke orang sini, agama, budaya itu berbeda. Muslim atau Islam adalah sebuah agama dan yang lain-lain itu banyak dipengaruhi oleh budaya. Jadi mereka mikir kita ini seorang orang muslim ini kayak orang muslim di Pakistan atau India atau Turki semacam itu. Beda, saya orang Indonesia, saya bilang gitu kan. Jadi saya tidak membawa budaya saya ke agama yang bertentangan dengan agama. Jadi kayak gitulah. Nah, jadi mereka ini ya, si Zaitun sama si Gul ini memang dijodohkan. Itu ada di koran, mereka baca karena berita ini lagi-lagi kan booming di Inggris ya. Jadi orang baca, namanya koran, highlightnya itu keluarga muslim bunuh gitu. Nah, dalam cerita ini ada twistnya, guys. Jadi saya minta kalian untuk menebak siapa kira-kira ini yang pembunuh, pelaku, atau siapa yang akan menjadi korban, oke, dalam percintaan segitiga plus one ini. Alright, lumayan agak susah waktu saya baca atau waktu saya meriset juga, lumayan agak susah juga saya menebaknya siapa ini kira-kira. Dan akhir-akhirnya surprise, ya kan. Nah, jadi mereka ini udah married lama karena punya 4 orang anak. Nah, tiba-tiba si Zaitun ini pergi ke pasar lah, ya kan, atau ke daerah perkotaan keramaian di mana ada toko musiknya si Tafir ini. Lewat, lihatlah dia kan di jendela gitu. Mungkin karena si Tafir ini muda gitu kan, berkarismatik dan punya alat musik. Tahu sendiri lah, kadang orang-orang ini kan kalau ada cowok yang bisa alat musik atau apa gitu kan, agak adalah naksirnya gitu. Si Zaitun masuk, pura-pura lihat barang, akhirnya kenalan sama si Tafir. Habis itu balik lagi dia. Mungkin karena nyaman kali ya bicara, conversationnya, percakapan nyaman, dia mampir lagi di sana, akhirnya berulang-ulang dan
mereka tukar nomor HP. Jadi mereka tukar nomor, akhirnya ada pendekatan. Ini belum tahu nih mereka ini udah punya istri atau udah punya suami ya kan. Ya ceritalah mereka punya istri, punya suami, bla 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 bla. Dan akhirnya mereka semakin dekat hubungannya. Tahu sendiri HP ya kan, bisa kirim apa-apa lah gitu ya kan, bisa gombal-gombalin lah. Nah padahal mereka ini dua-dua mempunyai keluarga, udah punya anak, punya suami, punya istri ya kan. Singkat cerita guys, mereka booking hotel di kota Birmingham. Nginaplah mereka. Dan terjadilah cinta satu malam itu. Ya kan? Mau enggak? Maksudnya terjadilah cinta satu malam ini. Dan ini orang dua-duanya mikir, oh yaudahlah gitu, kita kan udah punya suami atau punya istri gitu kan, pikirnya cuma sekali itu ya. Ternyata enggak guys. Akhirnya percintaan mereka ini semakin kuat. Kenapa? Si Zaitun yang menikahi orang yang lebih tua dari dia ini itu tidak penuh dengan cinta, dan akhirnya melihat berondong ya kan, seakan-akan dia itu keluar dari zona atau mempunyai kehidupan baru atau exciting dengan dunia baru ini tanpa lupa dengan komitmennya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Nah anaknya dia ini sudah ada yang ABG, cowok, Kasim. Nah Kasim juga ada aktornya di sini guys. Tebak ini siapa kira-kira ini yang akan jadi korban atau jadi pembunuh? Kalian sudah ada menebak? Belum, karena belum ceritanya belum selesai, belum ada clue ya. Jadi mereka ini semakin kuat percintaannya sampai akhirnya si Zaitun hamil. Lu bayangin guys, sampai dia hamil dan suaminya nggak tahu. Tapi suaminya semenjak si Zaitun ini kenal dengan si Tafir ini, sudah ada praduga-praduga atau prasangka-prasangka yang menerawang di kepalanya ya kan. Kadang kita kan ada sesuatu hal yang mungkin lagi nelpon keluar dulu atau lagi WhatsApp dimiringin sedikit ke sini ya kan, namanya selingkuh atau tipu-tipu macam lah ya kan, atau suaminya lewat HP-nya dibeginiin ya kan. Nah, para selingkuh, para peselingkuh pasti tahulah kalian. Nah jadi ada firasat lah dia itu kalau istrinya ini berselingkuh. Sampai anak ini lahir, cuman belum 100% nggak ada evidence, nggak ada bukti ya. Karena dia udah punya anak, si Zaitun ini semakin membara rasa cintanya kepada Tafir ini. Karena memang dia ini diagung-agungkan atau sudah beralusinasi bahwa kehidupannya itu akan seperti Romeo dan Juliet. Karena anaknya lahir, jadi dia bisa memanfaatkan anaknya ini untuk dia semakin dekat dengan Tafir. Dia tahu kalau si Tafir ini udah punya istri, udah punya anak juga 2 ya kan. Jadi sekali seminggu dia mengajak si Tafir ini untuk melihat anaknya dengan cara rahasia-rahasia ya kan. Nggak mungkin dia akan belak-belakan di depan karena ada suaminya. Jadi setiap minggu mereka berkempingkah di luar tanpa ada suaminya. Maklumlah orang yang lagi selingkuh pasti nyari situasi-situasi yang mendukung semakin enjoy kehidupan mereka berdua. Jadi mereka ini pergilah holiday ke London, kayak turis-turis Jepang, kayak turis-turis Asia gitu kan, foto set ya, bukan turis Asia aja, semua orang juga foto di London kan, set dengan rasa senang dan bahagianya seolah-olah dunia milik mereka berdua dan si baby bertiga gitu kan. Foto ini dicetak, disimpan dulu ya pada zaman 2003-2004an itu. Memang itulah ya, kita memang masih ada cuci-cuci foto ya kan. Kalau sekarang kan semua foto kita ada 10.000 foto, itu nggak pernah dicuci, nggak pernah dilihat lagi setelah kita foto kemana-mana ya kan. Semuanya lari ke Facebook dan jarang-jarang juga lihat foto di Facebook ya nggak. Jadi dia cetak satu foto dia bareng sama anaknya bertiga, mereka di dalam foto itu. Nah baliklah ke Birmingham. Sampai di Birmingham, nih foto ditaruh di lemari sama si Zaitun.
Karena suaminya si Gul ini mempunyai firasat, mungkin melakukan investigasi kayak sidak di kamar atau di mana-mana kan, karena pertanyaannya nih anak nih istri kok perilakunya udah mulai kayak mencurigakan terus, mungkin nggak ngasih kabar kemana, hilang nggak menentu ya kan. Dan akhirnya ketemulah foto itu sama si suaminya ini. Foto akhirnya bertengkar, buah, sampai si suaminya ini mengambil pisau untuk mau bunuh si Zaitun. Nah, si Zaitun ini lari sambil nelpon polisi 999 dan sembunyi di kamar mandi. Akhirnya polisi datang dan ya cuman peringatan karena nggak ada melakukan apa, cuman mungkin gertakan ya. Dan disitulah turning point-nya. Disitulah semuanya berawal. Keganasan semua sudah terungkap dan mereka memutuskan berpisah. Karena di Pakistan, di budaya mereka ini, bukan semua Pakistan juga kali ya, pokoknya di budaya mereka berdua ini, cerai adalah suatu dosa. Bukan suatu yang tidak dibolehkan, tapi suatu dosa bagi mereka cerai. Jadi karena mereka ini dijodohkan, mereka akhirnya walaupun mereka berpisah, tapi mereka tidak mengumumkan mereka bercerai. Kan mereka hanya bercerai berdasarkan agama, tidak berdasarkan legalisi. Karena mereka takut dengan keluarga mereka tahu nanti kalau mereka bercerai. Jadi mereka itu tetap tinggal satu rumah dengan anak-anak. Mungkin banyak lagi pertimbangannya ya kan. Pokoknya mereka itu tidak berpisah, tetap satu rumah. Tapi mereka sudah boleh bebas karena mereka sudah bercerai. Tapi bagaimanapun guys, mantan istri, mantan pacar, atau mantan apa, masih satu rumah ya kan. Gak mungkin rasa cemburu atau apa itu mudah untuk mereka membendung. Ini kayaknya di perasaan atau situasi di rumah tangga Zaitun dengan Gul ini kayaknya tiap hari tidak akan ada kedamaian gitu. Gimana? Coba bayangin kalian tinggal sama mantan istri atau mantan suami masih satu rumah tiap hari, sementara si mantan istri punya anak dengan orang lain, melihat dia obses dengan si Tafir ini. Nah, bagi si Zaitun ini adalah solusi terbaik di selama kehidupan dia mungkin. Dengan itu dia berusaha untuk bisa lebih dekat lagi dengan si Tafir. Sampai akhirnya mereka itu mempunyai anak yang kedua. Jadi Zaitun ini mempunyai anak ke-6, anak kedua dengan Tafir, dan Tafir akhirnya punya anak 4. Akhirnya si istri Tafir ini tahu kalau suaminya itu berselingkuh. Ketahuan guys. Cuman istrinya Tafir ini, si Nasrim namanya, ikhlas guys. Dia tidak apa-apa kalau suaminya itu berselingkuh. Karena di adat budaya di Pakistan mungkin yang istri tidak boleh berselingkuh, tapi kalau suami itu udah hal yang biasa. Dan dia menerima kalau suaminya, kalau itu yang terbaik buat suaminya, dan dia tetap patuh dengan suaminya. Tapi yang nama Zaitun ini kayak membabi buta gitu, kayaknya perasaannya itu nggak tahu apa yang dia inginkan. Dia cuman ingin dekat selalu dengan si Tafir. Dia membuat siasat, membuat rencana-rencana bagaimana si Tafir ini cuman hanya buat dia. Tamak ya kan. Padahal istrinya dia sendiri mau menerima dia sebagai selingkuhan suaminya. Walaupun mereka juga tidak menikah. Bayangkan. Tapi yang namanya si Zaitun ini pengen si Tafir ini hanya untuk dia dan anak 2 dia. Yang anak 4 ini nggak dipikirin nih sama yang si Zaitun ini. Ini suka anak ini sama bapaknya yang si Gul. Ya kan? Akhirnya si Zaitun ini bikin rencana, dia beli rumah di dekat di mana kediamannya si Tafir sama istrinya si Nasrin. Beli rumah di sana agar dia bisa menselidiki tentang istrinya dan semakin dekat dengan si Tafir ini. Sekali-sekali dia nginap di sana dengan 2 anaknya ini. Nah, karena rumahnya sudah agak berdekatan, nggak berdekatan banget sih enggak ya, cuman sudah agak berdekatan
dengan si Tafir ini, rumah barunya si Zaitun ini, dia mendekati istrinya. Mungkin dia lihat kali ya lagi nyiram bunga atau apa gitu kan, lagi jalan sore. Kayaknya itu, nah ini istrinya kayaknya ini ya kan. Ya pura-pura mungkin negur hai gitu kan, jalan gitu. Ya kan. Habis itu besoknya, namanya nih si Zaitun ini pintar ya kan. Hai gitu. Nah, akhirnya sempat mereka kenalan, dan anehnya ternyata si Nasrim ini udah tahu banyak tentang si Zaitun ini. Mungkin dianya aja yang nggak mau overreaction ya. Jadi dia ini ya namanya seseorang dari suatu pasangan itu berselingkuh pasti tahu ya kan. Atau suaminya cerita sama si Nasrim ini. Saya kurang tahu dengan sudut pandang atau cerita dari si Nasrim, karena si Nasrim di cerita ini memang di koran atau di majalah pun atau di berita pun tidak ada mengeluarkan statement sama pun. Ini adalah cerita ini dari sumber-sumber yang bersangkutan, investigasi dari polisi. Itu si Gul, si Tafir sama si Zaitun dan anaknya si Kashim. Jadi ternyata si Nasrim ini, istrinya Tafir ini tahu dengan si Zaitun ini. Dan si Zaitun ini ingin mendekati istrinya si Tafir ini. Dekatilah, akhirnya mereka berteman, pergi ngopi, tukar telepon number, right? Ternyata ini tidak diketahui oleh Tafir. Mungkin si istri nggak mau bohong atau diam-diam dengan hubungan pertemanan dia dengan Zaitun, dikasih tahulah ke si Tafir kalau dia itu berteman dengan si Zaitun. Membludaklah si Tafir ini. Ya, dia pergi bertemu dengan si Zaitun ini kan, kenapa kamu mendekati istri saya? Dia nggak mau ada kontak atau pokoknya kehidupannya dia dengan istrinya ini beda dengan kehidupan dia dengan si Zaitun ini. Dia nggak mau menggabung-gabungkan. Bisa jadi karena malu atau apa gitu kan, karena mereka ini tidak sah berdasarkan nikahnya berdasarkan pemerintah. Jadi diingatkanlah si Zaitun ini, dia ini punya anak nih 2 sama si Zaitun ini. Akhirnya si Zaitun mikir lagi bagaimana caranya menyingkirkan si Nasrim ini. Jadi sebenarnya kedekatan antara Zaitun sama si Nasrim ini adalah supaya si Zaitun ini melancarkan strateginya. Nah, karena si Tafir ini heboh, akhirnya si Zaitun ini blackmail si Tafir. Dia bilang kamu harus meninggalkan si Nasrim istrimu, kalau enggak dia akan buka mulut. Si Tafir bilang silakan aja. Jadi nggak mempan guys rencana si Zaitun ini. Karena tidak mempan, dia mikir solusi lagi. Di saat mereka berhubungan, si Tafir sama si Zaitun ini di tempat tidur direkam, dikirimlah ke istrinya Tafir, ke si Nasrim ini, agar dia cemburu dan mungkin mudah-mudahan aja berdoa dia supaya mereka bercerai dan si Tafir kembali sama dia. Ketahuan juga sama si Tafir, dan disitulah si Tafir ini mulai memberontak. Dia bilang kamu tidak boleh berhubungan dan kita juga putus hubungannya. Dia bilang ke si Zaitun, pokoknya hubungan kita ini selesai, tidak ada lagi, saya tidak akan meninggalkan istri saya untuk kamu. Oleh karena itu si Zaitun sadar kalau dia bukanlah prioritas. Cinta-cintanya mungkin cinta ya kan, tapi banyak juga di Indonesia juga atau orang yang saya kenal itu istri pertama mereka nggak mau menceraikan ya, walaupun cinta dengan istri kedua atau ketiga keempat, istri pertama mereka nggak mau menceraikan. Tapi yang ini maunya si Tafir ini cuma milik dia aja, padahal mereka sudah bisa berbagi, tapi dia tidak puas dengan hal itu. Nah, kira-kira kalian sudah tahu siapa yang akan menjadi korban dan siapa pelakunya, right? Jadi karena mereka ini sudah punya anak 2 ya, si Zaitun mencari siasat lagi, merencanakan suatu hal lagi. Dia telepon si Tafir, kamu bisa nggak datang, anakmu nanti mau ulang tahun. Memang anaknya mau ulang tahun, kamu datang, kita rayain. Udah lama kita nggak ngerayain, tidak bertemu, anakmu ini ulang tahun nih. Jadi karena ini ada hubungannya dengan anaknya ya kan, si Tafir ini bilang, ya
Tapi dia bilang dulu ke istrinya kalau dia mau mengunjungi anaknya ke rumah di mana si Zaitun suaminya, mereka kan nggak mungkin, walaupun dia punya rumah ya si Zaitun ini, mereka tetap residennya di rumah lamanya itu yang ada suami dan anak-anaknya, karena mana tahu nanti keluarganya datang kan, mereka nggak mau tahu keluarganya kalau mereka itu udah cerai sebenarnya. Mereka ingin kelihatan seperti masih terjalin, masih berumah tangga gitu. Jadi anak-anaknya dia itu yang 6, berarti udah 6 kan, 4 di sana, yang udah satu sudah ABG si Kasim, terus yang 2 yang masih kecil itu. Jadi dia salah satunya ulang tahun, jadi si Tafir datang ke sana setelah dia pulang kerja. Cuman istri si Tafir ini tahu kalau dia datang, tapi setelah 24 jam tak pulang-pulang, besok paginya masih belum pulang. Ya jatuhlah concern lah kan si istrinya si Nasrim ini. Jadi ditelepon lah si Zaitun, gimana dengan si Tafir, kok dia nggak pulang gitu. Kan ke tempat kamu kemarin, emang dia kemana setelah itu, bilang nggak? Oh dia nggak ada datang ke sini katanya, di cancel katanya kan. Jadi setelah berikutnya malam lewat dari 24 jam nggak pulang juga, ya langsung dong takut dia, suaminya kok nggak pulang, nggak biasanya seperti itu ya kan. Akhirnya dia telepon polisi dan polisi mulai menginvestigasi. Polisi mulai melihat CCTV. Di sana terlihat dari CCTV tetangganya pada jam 5 ada 2 orang keluar dari mobil masuk ke rumahnya si Zaitun sama suaminya ini, di kediaman utamanya dia ini. Kemudian jam 7 ada lagi mobil datang. Nah itu si Tafir jam 7. Lebih dari 1 jam itu terlihat juga di CCTV bahwa 2 orang yang datang jam 5 ini bawa barang dan dimasukkan ke dalam mobilnya si Tafir ini, di boot yang di belakang itu. Dan setelah melihat CCTV itu, esokannya mobil dari Tafir ini ditemukan gak jauh dari rumah si Tafir ini. Pas dibuka di belakang, ternyata mayatnya si Tafir dengan mulutnya di tape, terus ada jejak tali nilon di strangle, di gantung atau apa itu. Disitulah polisi mulai menginvestigasi siapa pembunuhnya. Dari posisi mobil yang membelakangi, misalnya rumahnya di sini, tapi arah mobil, kepala mobil itu arah ke sini gitu kan, nggak jauh dari rumah itu. Dan dilihat dari tempat duduk sopir itu agak ke depan, jadi sempit ruangannya. Polisi mengira ini pasti orangnya agak kecil, nggak sebesar si Tafir. Jadi mobil ini dibawa sama dia udah jelas punya kuncinya, dialah pembunuhnya karena dia yang ngantarin mobil ini balik. Ya namanya sudah di atas tahun 2000-an, diceklah semua CCTV supermarket di sana. Terlihatlah suami dari si Zaitun ini beli peralatan kayak tali nilon di supermarket itu dalam kurung 1 hari sebelum kejadian. Ternyata yang terjadi adalah pas si Tafir ini masuk ke rumah, si Gol sama si anaknya si Kasim itu pas pintu dibuka langsung di ini, karena si Tafir ini lumayan besar kan, jadi memang agak susah mungkin membunuh dia, makanya diintip, diungkap atau di apa itu. Jadi nggak bisa saya bunuh kamu, nggak bisa gitu. Jadi mereka memang merencanakan pembunuhan ini. Dicekiklah lehernya dengan tali itu, walaupun dia melawan karena udah tali diginiin kan sekuat-kuatnya, dan disitulah meninggal. Setelah semua investigasi dilakukan, bukti-bukti dikumpulkan, udah pasti ini keluarga yang membunuh si Tafir ya. Interview semuanya, akhirnya pengadilan. Namun si Zaitun ini menolak, bukan dialah pembunuhnya, malah dia itu memanipulasi kalau suaminya lah yang membunuh karena cemburu.
Tapi dari semua bukti-bukti dan penjelasan bagaimana hubungannya dia dengan Tafir, bagaimana dia memanipulasi keadaan dengan Tafir, dia ingin Tafir itu jadi suami dia selamanya, si Zaitun nggak bisa menolak lagi. Karena polisi juga menginterview si Nasrim, istri dari Tafir, ya. Dan mereka bertiga diputuskan bersalah. Tapi yang baru masuk penjara itu cuman si Zaitun sama suaminya. Nah, di dalam penjara ini karena si Kashim, anaknya ini masih ABG dan dia ini masih ada pembelaan dari pelindungan anak di sini. Walaupun sebenarnya dia ikut dalam pembunuhan si Tafir ini. Cuma kan ada pembelaan bahwa anak ini mungkin nggak tahu menau. Anak ini mungkin disuruh orang tuanya, bla bla bla. Jadi adalah organisasi yang masih membela anaknya ini, masih wajar juga. Nah, di dalam penjara si Zaitun ini blackmail anaknya sendiri. Dia bilang, kita harus bebas dari penjara, biar bapakmu aja yang masuk penjara. Kamu harus bikin statement yang membunuh itu cuma bapak aja, bukan kamu, bukan saya, katanya gitu kan. Lah, si bapaknya nggak mau dong dituduh ini karena bukan menyelamatkan keluarga aja, ini dia udah diselingkuhi, udah didustai, diperlakukan seperti itu, dijadikan sebagai alat membunuh pacarnya, selingkuhannya. Nah, sekarang dia juga yang menanggung semuanya, padahal dia adalah korban dari semuanya itu. Kata si anaknya, saya nggak bisa, karena itu bapak saya. Dan akhirnya namanya si Zaitun, si woman yang kontrol semuanya, dia blackmail anaknya. Kalau kamu tidak mau bilang begitu, katanya, saya akan bilang kamu yang membunuh, katanya. Dan akhirnya di persidangan, si anak nggak mau ngomong sama sekali. Ini anak baru, ABG mungkin 15 atau 14 tahun. Ini karena identitas juga, ya kan. Dan pengadilan memutuskan, akhirnya si Zaitun sama si Go kena pidana seumur hidup, dan anaknya juga kena pidana minimal 6 tahun penjara. Begitu, guys. Nah, akhirnya cinta yang bermain dengan api berujung dengan mau. So, begitulah ceritanya. Semoga kalian terhibur dengan cerita sadis. Kita ini orang-orang apa ya, saya memang tertarik banget kalau masalah kriminal ini, karena kisahnya kisah nyata, jadi dramanya itu nggak bisa ditebak-tebak juga, karena alurnya di dunia nyata, ya kan, skenarionya di dunia nyata. So, thank you so much for watching and hope kalian enjoy. Jangan lupa kalau kalian suka di like, di subscribe, dan selalu support, di sharing. Thank you so much for watching, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.